Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di PADE, Podcast Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Bersama saya Alvina Damayanti, yang biasa dikenal dengan Alvina. Saya merupakan mahasiswi program studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Oke, di sini kita akan memulai podcast yang pertama Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini kita akan membahas tentang perempuan, di mana podcast ini bagaimana sih perempuan dapat mengembangkan diri agar menjadi lebih tangguh dan berprestasi dalam menghadapi tantangan kehidupan. Dengan tema refleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Jadi di sini saya tidak akan sendiri untuk membahas topik ini karena saya akan ditemani oleh narasumber yang sangat hebat. Beliau merupakan Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yaitu Ibu Hajah Nurul Wardati MSI. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Assalamualaikum, alhamdulillah. Sehat-sehat, Mbak Alvina sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Terima kasih Ibu sudah berkenan menjadi narasumber kita pada podcast episode pertama Dema Fakultas Sains dan Teknologi. Mbak Alvina. Ya. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang nih Bu tentang perempuan di fakultas kita sendiri. Ngomong-ngomong, fakultas kita kan dominan banget ya Bu perempuan. The power of emak-emak. Iya. Jadi di sini podcast kali ini kita akan bahas tentang perempuan, di mana untuk merefleksi diri menjadi wanita tangguh berprestasi untuk kualitas hidup yang lebih baik, Bu. Ngomong-ngomong tentang perempuan, bagaimana sih tanggapan Ibu perempuan itu? Ya, terima kasih Mbak Alvina atas pertanyaan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya tuntunan kita ya, perempuan itu mestinya luar biasa karena perempuan itu adalah Imaduddin ya. Jadi yang bisa berkontribusi sangat besar untuk menegakkan agama, saya kira adalah perempuan ya. Meskipun banyak debatable ya kalau bahwa wanita itu adalah juga tiangnya negara ya. Itu lepas kontroversi apakah itu hadis ataukah bukan. Meskipun itu memang bukan hadis, tetapi itu saya kira adalah salah satu motivasi kita bagaimana perempuan itu berprestasi baik domestik maupun non domestik. Iya. Jadi jangan lupa di domestik juga harus kita pertahankan ya, karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan keluar dari rahimnya ibunda, dan pendidikan yang paling utama memang pendidikan dari ibu ya. Bahasa ibu itulah yang kemudian akan melekat kepada generasi-generasi muda berikutnya, sehingga perempuan berprestasi itu seharusnya semestinya menurut saya itu adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh para perempuan ya. Begitu baik kemampuan diri ya, kemampuan wanita itu sendiri atau kemampuan perempuan itu baik akademik maupun non akademik ya. Dan kita tahu ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kejuaraan itu sudah sering wanita yang mendominasi itu sebenarnya karena memang jumlah wanita biasanya juga lebih besar ya, sehingga tetapi saya kira berprestasi itu memang tidak bisa dipisahkan ya antara gender laki-laki maupun perempuan. Jadi prinsipnya semuanya harus berprestasi termasuk perempuan. Nah, prestasi itu bisa saja prestasi akademik maupun prestasi yang non akademik. Dan memang sebenarnya ya kalau kita lihat bahwa kecerdasan itu ya, kita sebagai seorang ibu ya, kita tidak boleh membedakan bahwa kita melihat kecerdasan itu hanya kecerdasan yang akademik saja, karena semua anak itu sebenarnya punya kelebihan masing-masing, punya kecerdasan masing-masing. Nah, orang tualah ya, terutama ibulah yang kemudian bisa melihat kemampuan diri itu ya, yang
kemudian bisa diimplementasikan di dalam pendidikan di dalam rumah tangga. Jadi memang sekali lagi para mahasiswi itu nanti kan juga akan merupakan calon ibu gitu ya, itu harus membekali diri gitu ya, membekali diri baik akademik maupun non akademik. Masih baik. Ada yang lain Mbak Alvina terkait dengan kemampuan diri? Jadi intinya tuh berprestasi dan juga pendidikan itu juga sebagai pondasi ya Bu, untuk betul sekali. Kita wanita untuk menjadi pondasi di kehidupan yang akan mendatang seperti itu. Betul sekali. Ya. Poin yang kedua nih Bu, tentang perempuan. Bagaimana untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri seorang perempuan itu Bu? Iya. Ya, ini saya kira hal yang sangat penting sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bahwa prestasi itu bisa akademik dan non akademik. Nah, non akademik ini adalah salah satunya bagaimana kita berorganisasi ya. Nah, dengan organisasi ini saya kira pengalaman luar biasa di dalam berorganisasi adalah bagaimana seorang wanita itu bisa memanage waktu gitu ya, bisa memanage waktu, bisa membagi waktu, bagaimana berperan di masyarakat, apakah masyarakat kampus ataukah masyarakat di rumah gitu ya, sehingga jiwa kepemimpinan itu harus dipupuk dari semuanya dari kecil ya, karena tidak ada kepemimpinan itu tidak ada yang instan, tetapi bagaimana dimulai dari organisasi mahasiswa ya, seperti DEMA, SEMA, kemudian HMPS ya, atau apapun misalkan di kampung ya ada taruna, Karang Taruna misalkan saja, ini adalah sebuah pengalaman yang harusnya gitu ya, setiap orang punya jiwa kepemimpinan, karena bagaimanapun juga sebenarnya minimal bisa memimpin dirinya sendiri gitu ya, karena setiap orang itu adalah pemimpin, itu sudah sunatullahnya. Nah, itu bisa dipupuk dengan para mahasiswa membekali diri dalam berorganisasi, organisasi apapun ya, tidak harus juga organisasi kampus ya. Jadi organisasi apapun di luar kampus juga sangat-sangat mungkin, tetapi memang juga harus berhati-hati karena bagaimanapun juga apalagi ya sekarang ini ya, pengaruh-pengaruh yang kadang tidak terkontrol gitu ya, sehingga memang meskipun kita berorganisasi jangan lupa dengan keluarga kita, karena keluarga itulah sebenarnya pengendali utama daripada diri kita. Jadi jangan pernah seorang aktivis tapi kemudian melupakan keluarganya, karena bagaimanapun juga nanti juga akan berkeluarga ya, supaya karir itu meningkat linier tetapi tidak meninggalkan hal yang lebih wajib daripada wanita. Ya, itu saya kira untuk pengembangan diri sebagai kepemimpinan memang harus dipupuk mulai sedini mungkin gitu ya, untuk bisa berorganisasi ya dimanapun ya, baik organisasi formal maupun organisasi yang tidak formal. Itu sekali lagi tergantung dengan passionnya masing-masing ya, tidak bisa semuanya disamaratakan ya, tetapi peran-peran itu saya kira semuanya punya tadi ya, itu kan sebenarnya sudah sunatullah bahwa setiap orang jadi pemimpin itu tadi ya, nalurinya begitu ya. Hanya naluri itu tadi yang kemudian bisa dikembangkan sesuai dengan passionnya masing-masing. Betul Ibu. Jadi jiwa itu bisa dibentuk dari dini ya Ibu. Betul sekali. Untuk bisa dikembangkan pada masa yang akan datang, bisa melewati tantangan-tantangan kehidupan seperti itu. Iya. Menarik banget Ibu tentang tadi cara untuk mengembangkan jiwa. Jangan lupa untuk meninggalkan ada keluarganya, karena di situ kita akan kembali lagi kepada keluarga. Betul nah, sekali. Ini berkaitan Bu tentang poin ketiga, yaitu di mana cara menjalin hubungan baik dengan orang lain seperti itu. Ya,
bagus sekali. Ya, ini memang betul ya. Sebenarnya tipe anak itu memang beda-beda. Ada yang inklusif, ada yang eksklusif. Nah, bagi saya selaku seorang ibu tadi melihat anak yang memang eksklusif, berarti memang orang tuanya yang perlu proaktif. Bagaimana aktivitasnya gitu ya. Sehingga memang tadi hubungan antara mahasiswa ya dengan kemudian orang tuanya ataupun juga dengan lingkungannya itu jadi sangat penting. Iya. Ya, jadi ada anak yang memang cukup eksklusif ya, tidak suka bercerita kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Nah, ini saya kira kalau ya sedikit mungkin pengalaman kami harus proaktif, sering menanyakan sedang apa, sedang di mana, sekarang sebagai apa, seperti itu ya. Keadaannya, Bu. Keadaannya, betul. Karena tidak semua anak mau bercerita, Mbak. Iya. Karena mungkin bisa untuk dikontrol dengan cara memancing ya, Bu, memancing keadaannya. Iya. Dan ternyata juga beraktivitas juga. Nah, jadi saya kira aktivitas kita jangan lupa bahwa kita punya orang tua ya, yang kemudian apalagi orang tua yang membiayai kita gitu ya, dan itu adalah sebenarnya aktivitas putra putrinya ya sebagai mahasiswa itu juga merupakan kebanggaan orang tua. Betul, Ibu. Iya, meskipun juga tidak semua orang tua ya, tidak semua orang tua. Ada orang tua yang mengkhawatirkan kalau anaknya berorganisasi nanti akademiknya jadi jeblok atau jadi turun gitu. Nah, makanya sebagai aktivis maka saya selalu menyarankan untuk bisa seimbang antara akademik dan aktivitasnya begitu. Itu harus menyeimbangkan. Jangan sampai kemudian beraktivitas kemudian akademiknya ditinggalkan ya. Itu yang barangkali dikhawatirkan oleh orang tuanya ya. Jadi hubungan baik itu saya kira perlu dipupuk dan komunikasi yang baik. Nah, itu saya kira tidak hanya kepada kedua orang tua, karena ketika kita berorganisasi, hal yang sangat penting untuk mengkomunikasikan kepada orang lain itu adalah jiwa untuk kita bisa mengembangkan kerjasama. Betul, Ibu. Ya. Karena komunikasi itu nomor 1 loh, Ibu. Nomor 1, betul sekali. Bagaimana komunikasi yang asertif, komunikasi yang baik, begitu ya. Baik komunikasi via lisan, via tulisan, apalagi melalui media sosial. Betul. Karena itu juga akan membentuk kepribadian kita ya. Iya, betul. Sebagai perempuan gitu ya. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk bisa dikembangkan, bagaimana kita bisa berkomunikasi baik. Nah, komunikasi yang asertif, semuanya saya kira tidak ada hal yang instan ya, semuanya perlu riyadhah, perlu berlatih dan perlu kemudian diimplementasikan. Barangkali juga kita perlu ya, mungkin nanti Departemen Perempuan ini barangkali mengadakan workshop atau apa terkait dengan perempuan dan komunikasi misalkan saja ya. Kita kan di sini ada prodi komunikasi ya, jadi sehingga barangkali bisa memanfaatkan atau memberdayakan SDM di lingkungan UIN Sunan Kalijaga di kampus kita gitu. Ya, itu saya kira bagus sekali. Ya. Terima kasih Ibu tentang bagaimana sih cara untuk kita berhubungan baik dengan orang lain, bahkan khususnya dengan orang tua gitu kan ya Bu. Mungkin poin yang selanjutnya yaitu bagaimana sih Bu kita seorang perempuan nih memiliki kemandirian secara finansial, khususnya kita sebagai mahasiswa ya, mungkin tentang finansial, cara hidup, biaya di kos, hidup di perantauan yang merantau ya. Betul, ataupun tidak itu bagaimana sih Bu untuk cara memiliki kemandirian seperti itu? Betul sekali. Sekaligus ini mungkin sedikit memberikan pengalaman pribadi juga ya. Jadi memang saya itu sejak SMP, bahkan SMP SMA itu memang biasa mengajarkan ya dari apa yang kita miliki, meskipun awalnya kita tidak berbasis finansial. Artinya
tidak selalu mengajar itu kemudian mendapat imbalan, atau tidak selalu bahwa kita berkinerja itu langsung meminta imbalan, karena bagaimanapun juga berkaitan dengan finansial ini kita juga harus berhati-hati supaya dengan kita mengejar finansial itu tetap memperhatikan ruh kita, tetap memperhatikan hati kita. Ya, istilahnya kalau saya sering mengatakan, bahkan saya kebetulan anak-anak saya juga sering mengajar, saya memberikan clue ketika kita mengajarkan, apakah mengajar ngaji ataukah mengajar ilmu, di tempat yang satu, di tempat yang lain tidak boleh membandingkan dari sisi pemasukan. Iya, Bu. Jadi jangan pernah uang itulah yang dikejar, tapi bagaimana uang itulah yang mengejar kita, sehingga kita tidak pernah memperhatikan harus mematok, ya. Kalau ngajar itu harus mendapatkan sekian gitu ya, itu tidak selalu. Nah, selain itu saya dulu memang suka ya bekerja mandiri begitu ya. Saya memanfaatkan koneksi tadi ya, memanfaatkan teman, memanfaatkan saudara gitu ya. Jadi apa yang kemudian bisa kita lakukan gitu ya. Misalkan ya, waktu itu saya mahasiswa, saya kalau mendapat uang saku dari orang tua, sekecil apapun atau sebesar apapun, kita berusaha untuk tidak pernah komplain dan tidak pernah meminta tambahan. Itu prinsip saya. Ikhlas, ketika ya, jadi berapapun yang diberikan oleh orang tua, ya itulah yang kita harus berterima kasih dan bersyukur. Nah, kalau ada kurangnya gitu ya, kalau ada kurangnya, kita masih punya berbagai cara ya. Misalkan dengan puasa Senin Kemis itu kan mengurangi pengeluaran kita ya. Tetapi kemudian saya tadi dengan koneksi itu ya, kita punya teman yang orang tuanya produksi sepatu gitu. Saya ikut menjualkan sepatu. Nah, misalkan itu kan bukan pekerjaan utama, tetapi itu hanya tambahan income saja, karena memang saya merasa tidak cukup kalau dari uang saku dari orang tua saya. Apalagi kita butuh buku gitu ya. Itu tidak selalu menyandarkan diri harus dari orang tua ya. Ya, sesekali memang kita mungkin kita melihat situasi kondisi orang tua kita masing-masing ya, karena tidak semua orang tua kita itu adalah orang tua yang mampu, atau kalau orang Jawa mengatakan kita bisa minta sakjet saknyet gitu ya. Nah, itu saya tuh kalau mau minta SPP saja ya, kalau waktu saya namanya SPP ya, sekarang UKT, saya memberitahu itu sudah sebulan sebelumnya. Kan sudah ada kalender akademik ya. Persiapan ya, Ibu, itu sudah dikomunikasikan dengan orang tua, karena memang merasa kami ya, saya sendiri merasa saudaranya banyak gitu ya, tetapi semuanya butuh biaya pendidikan. Nah, maka bagaimana kita memiliki kemandirian tadi ya, untuk dapat menambah income atau mencukupi minimal kebutuhan kita sendiri. Betul, Ibu. Apakah dengan mungkin mbak-mbak ya, itu kan punya kelebihan, pinter jahit, pinter membuat apalagi sekarang ya, mau ada wisuda saja bisa membuat baket dan lain sebagainya, yang itu kalau saya itu perempuan yang tidak banyak bisa pekerjaan perempuan, jahit saya juga nggak bisa, tapi saya bisa menghasilkan untuk mencukupi minimal finansial untuk diri, kebutuhan untuk pendidikan itu sendiri. Betul, Ibu. Mungkin kalau mahasiswa itu kan punya pengalaman ilmu yang banyak, jadi bisa mengimplementasikan itu secara mengajar ya, Ibu. Mengajar private. Jadi kan ada pemasukan atau entrepreneur ya. Betul. Apalagi sekarang ini bisa online, bisa. Ya. Tapi saya juga berpesan, ketika kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri, jangan sampai terlena, karena kita ini adalah memang masih semuanya adalah belajar, sehingga memang tugas utama kita jangan ditinggalkan. Jadi ada 3 hal ya, kita antara belajar,
kemudian berorganisasi, kemudian yang ketiga tadi bisa menghasilkan finansial untuk mencukupi diri kita sendiri. Ini 3 hal ini saya kira juga harus seimbang. Ya, jangan sampai kemudian condong ke sini sehingga lupa kuliahnya, lupa organisasinya, yang itu padahal itu juga sangat membekali ya untuk para mahasiswi atau mahasiswa pada umumnya. Saya kira itu Mbak. Mbak yang penting dari ketiga poin itu tuh tidak ada yang salah gitu ya Bu. Betul. Sering saling berkorelasi antara ketiganya gitu. Iya. Nah, meskipun kita kadang perlu prioritas. Betul Ibu. Prioritas. Skala prioritas itu penting bagi sekali. Mahasiswa dan juga pekerja. Betul. Ya, jadi misalkan kalau fokusnya di hari Ahad misalkan saja, karena keterbatasan ekonomi ya berarti kita akan meninggalkan acara dulan-dulan kita. Betul, tetapi Ibu. dengan bagaimana yang bisa menghasilkan gitu ya, karena kita harus memikir ke depan. Bukan berarti tidak boleh dulan ya, saya kira itu tetapi sangat-sangat bisa disesuaikan bagaimana bisa mengatur waktu sebaik-baiknya. Maka saya teringat dengan hadis yang dulu saya peroleh ketika saya di aliyah dulu adalah badiru bil a'malis sholihah gitu ya. Badiru itu bersegeralah kamu semuanya itu dengan beramal sholihah. Ya, beramal sholihah itu bisa yang akademik, bisa organisasi, bisa mencari pendapatan. Itu semuanya diniatkan bismillah karena Allah gitu ya. Memang itu adalah perbuatan yang baik. Badiru bil a'malis sholihah. Sehingga apapun yang kita lakukan itu ya tiada waktu tanpa ibadah, itu di situ itu. Apapun yang kita lakukan memang kita niatkan ibadah. Ibadah kan tidak hanya ibadah yang mahdhah tetapi juga ibadah yang muamalah. Termasuk tadi berorganisasi. Betul, itu harus diniatkan diri sebagai sebuah a'malus sholihah gitu. Kalau tidak, itu kan katanya fasatakunu fitanun gitu ya. Akan ada di situ fitnah-fitnah kalau kita itu terlalu waktunya longgar gitu. Maka yang terisi bukan yang positif, bukan amal sholihah gitu. Tetapi mungkin ya nganggur itu sebenarnya nggak enak sekali gitu. Betul Ibu. Ya, jadi gunakan waktu seoptimal mungkin, sebaik mungkin gitu ya. Tidak ada waktu slow intinya ya. Ya, jadi semuanya memang diniatkan untuk amalus sholihah tadi. Ya, betul, supaya tidak terisi oleh fitan-fitan atau fitnah-fitnah. Nah, kalau fitnah nanti kaitannya dengan godaan-godaan yang mengganggu kita semua. Itu hal yang sangat penting. Benar sekali Bu. Saya juga teringat bahwasanya dulu pas organisasi saya suka diberitahu kepada Pak Yai saya, kalau berorganisasi itu nanti kamu dapat barokahnya kok gitu. Jadi jangan terpaksa gitu. Jadi nanti kamu selesai atau belum selesai dengan organisasi, kamu bakal ada barokah yang akan kamu dapatkan untuk kedepannya seperti itu. Betul sekali. Iya. Betul sekali itu Mbak. Iya. Jadi memang betul ya bahwa organisasi, sekolah atau kuliah, kemudian mencari penghasilan atau kesibukan itu betul-betul harus diniatkan karena Allah gitu ya, bukan semata-mata ikut-ikutan, bukan ubyang-ubyung gitu ya. Ya, ubyang-ubyung perlu, tetapi jangan hanya diambil ubyang-ubyungnya gitu ya. Tahu ubyang-ubyung ya Mbak ya? Kesana ikut. Iya, ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan gitu ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas poin-poin yang kita perbincangkan pada topik perempuan ini pada podcast kali ini. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, boleh memberikan sharing pengalaman Ibu selama sejak dini sampai sekarang masih berpendidikan ya Ibu sebagai dekan dan juga sebagai dosen matematika. Betul. Mungkin bisa akan diambil oleh teman-teman Saintek dan juga teman-teman podcast Dema Setia ini bisa diambil dari pengalaman Ibu, sejarahnya seperti apa begitu ya. Silakan. Oke, Mbak Alvina, terima kasih sekali pertanyaannya ya. Berkaitan dengan pengalaman ini memang
kebetulan saya itu dulu hidup di desa ya, hidup di desa. Sejak dulu memang keluarga kami memang keluarga yang cukup moderat begitu ya. Jadi kegiatan agama apa saja tidak perlu melihat ini Muhammadiyah, ini NU gitu ya. Tetapi bagaimana kegiatan sosial keagamaan itu bermanfaat untuk lingkungannya. Itu adalah bekal pertama kali yang diberikan oleh orang tua saya. Kebetulan saya dulu meskipun sekolah saya di sekolah Muhammadiyah, tapi saya juga ikut yasinan. Jadi yasinan ibu-ibu itu saya dulu yang anak-anak hanya 2 atau 3 orang. Dan itu alhamdulillah oleh orang tua saya tidak pernah dilarang sama sekali. Nah kemudian saya teringat ketika masih SD itu saya mendirikan koperasi, Mbak. Waktu itu masih pakai kalau sekarang namanya besek itu ya. Jadi di situ ada pensil, ada pulpen, ada penghapus, alat gitu, tulis alat ya, tulis gitu. Nah kalau sekarang mungkin namanya koperasi kejujuran gitu ya. Itu saya sudah pernah melaksanakan waktu saya masih SD. Saya nggak tahu ide itu karena apa. Kebetulan waktu kelas 6 itu di lantai 2 ya, kadang males turun dan lain sebagainya kalau mau beli. Nah itu ternyata bisa berkembang. Saya bilang ayo teman-teman kita urunan nanti untuk bisa bisnis ya Bu? Iya. Masih anak-anak waktu itu ya. Meskipun ya uang sakunya, uang apa istilahnya, uang lebihnya itu ya hanya untuk jajan aja gitu ya. Tapi kan dari uang jajan memang kemudian dipakai untuk uang jajan lagi gitu ya. Menghasilkan kembali gitu. Itu satu hal yang tetapi kami juga biasa tidak hanya koperasinya. Saya sering mengajak ayo belajar bareng gitu. Bahkan tidur gantian di rumahnya si A, si B, si C gitu. Tapi itu perempuan semua. Ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu ternyata bisa memulai, bisa kemudian membekali kita. Nah, ketika SMP saya sudah mulai mengajar ngaji, ya itu mengajar ngaji kepada siapapun, bahkan untuk ke masyarakat umum. Ya, waktu kecil kebetulan saya punya passionnya adalah qiraah waktu itu ya, kalau sekarang sudah nggak bisa. Nah itu kemudian waktu SMA saya ikut OSIS gitu ya, SMP SMA saya ikut OSIS ya meskipun divisi tertentu gitu. Nah SMA itu kami sudah punya alumni SMA, alumni SMP yang waktu itu kami masih SMA gitu ya. Itu kegiatannya kegiatan sosial, ada anjang sana, ada nanti urunan mencari pakaian pantas pakai, kemudian kita pakai untuk anak yatim piatu dan dana sosial ya, dana sosial ya. Dan dana sosial itu kita meminta tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Ya paling mintanya ya paling ke guru ya, ke guru, ke saudara gitu ya. Nah itu sudah tertradisikan sejak dulu. Tetapi kami memang meskipun saya itu SMP-nya di Solo ya, dari desa ke kota, kami memang prinsip saya adalah memang harus mau belajar, tidak boleh malu ya. Jangan sampai kita malu dengan kondisi apapun. Ya kita biasa memberanikan diri, percaya diri ya. Ya percaya diri itu memang bisa dibangun terutama memang dari keluarga. Betul, itu karena keluarga itu memberi tanggung jawab dan lain sebagainya, sehingga menjadikan kita itu percaya diri di masyarakat. Jadi itu adalah saya kira pendidikan dari orang tua itu ternyata luar biasa untuk menanamkan rasa percaya diri itu. Nah kemudian kita memang, saya nggak pernah jadi mahasiswa kok jadi siswa maupun mahasiswa kok hanya mendapatkan pengalaman di bangku kuliah. Saya kira pengalaman di luar bangku kuliah itu dominan. Saya sering mengatakan ini adalah hidden kurikulum. Ya, kurikulum yang kita sendiri yang menentukan. Ya, dan ternyata manfaatnya luar biasa ketika kami sudah berkeluarga, kami sudah berkarier gitu ya. Itu ternyata kita bisa sebagai perempuan, sebagai wanita yang bisa multitasking. Jadi saya sebagai seorang istri, saya sebagai seorang ibu, saya sebagai seorang dosen, ya di mana meletakkannya itu ternyata alhamdulillah
dari pengalaman berorganisasi itu sehingga bisa memanage waktu sebaik-baiknya. Saya S2 sudah punya anak 2. Ketika saya lulus S2, anak saya 4 gitu ya. Saya sekolah S3 sudah punya anak 6. Jadi tetap kita mencoba tetap untuk bisa berprestasi. Iya. Saya selaku pimpinan bahwa kenaikan pangkat itu bukan hak dosen, tetapi kewajiban dosen. Karena itu adalah yang dibutuhkan oleh institusi. Iya. Apa yang dibutuhkan oleh institusi itu adalah kewajiban dosen. Ya, itu saya kira hal-hal yang sangat pengalaman pribadi ya dari kecil sampai sekarang sehingga memang biasa ya memanage waktu tadi dengan sebaik-baiknya. Saya waktu mahasiswa, saya kebetulan di UGM itu aktifnya di HMI ya. Saya bukan untuk menawarkan HMI, tetapi saya tadi ya dari pengalaman saya pernah jadi ketua kohatinya fakultas, pernah sebagai kohatinya UGM gitu ya. Tetapi tetap bahwa kami alhamdulillah juga lulus tepat waktunya. Zaman saya dengan sekarang beda sekali ya Pak ya. Iya. Dulu rata-rata itu perkuliahan itu bisa pas sekali di rata-rata perkuliahan ya. Saya di 5,5 tahun itu di rata-ratanya UGM itu kebetulan 5,8 gitu ya. Jadi saya masih di bawah rata-rata meskipun kalau hitungan yang sekarang itu lama sekali itu kuliah 5,5 tahun. Iya Ibu. Ya, dulu tidak ada semester pendek, tidak ada ya. Jadi itu barangkali perbedaannya, tetapi intinya bukan nomor 1, tetapi juga bukan yang nomor yang terakhir gitulah intinya. Tetapi bisa, ya, iya, gitu. Yang menarik sekali tentang pengalaman Ibu ya. Ternyata Ibu juga rezekinya banyak ya Ibu. Iya. Anaknya banyak. Saya 6 dan alhamdulillah kita membekali banyak hal terkait dengan kepemimpinan dan anak saya juga kebanyakan para aktivis ya, aktivis di kampus, di luar kampus, aktivis masjid dan aktivis pondok dan sebagainya. Alhamdulillah sekali. Tetapi juga kuliahnya alhamdulillah tetap jalan dengan baik. Karena emang awal niatnya kan kuliah, tetapi tidak dengan lupa adanya aktivitas yang lain. Betul. Seperti itu. Jadi anak saya juga menghasilkan beberapa finansial sendiri. Ada anak saya yang SMA sudah tidak mau dikasih saku oleh ibunya gitu ya. Meskipun saya mampu gitu ya, tapi anaknya enggak Bu, uang saya masih gitu ya. Itu sejak SMA. Iya, kemandirian itu. Kemandirian, ya. Sudah pupuk ya Bu. Sudah terpupuk juga. Dibentuk oleh orang tua. Meskipun saya tidak boleh menyamakan antar 6 anak. Betul, itu Ibu. gitu ya. Karena memang kesibukannya masing-masing, lingkungannya masing-masing, passionnya juga masing-masing. Betul sekali gitu. Keren sekali Ibu. Dari pengalaman Ibu sudah bisa membentuk sebuah komunitas paling tidak. Ya, maksudnya minimal keluarga ya. Betul. Pembentukan diri dari Ibu secara mandiri dan juga aktivis dan juga tidak lupa berpendidikan itu turun kepada anak-anak, bahkan kepada bisa mahasiswanya ya Ibu ya. Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas sharing pengalamannya. Semoga juga teman-teman Saintek dan juga teman-teman di luar sana bisa terinspirasi ya dari pengalaman Ibu dekan kita ini. Untuk selanjutnya Ibu, tentang tips dan juga saran untuk menjadi wanita berprestasi di masa kini. Seperti apa? Ya, saya punya prinsip ya, memang tiada saat tanpa ibadat ya. Jadi kapanpun niatkan semuanya itu dengan ibadah ya. Tetapi dan kemudian seimbang gitu ya. Saya ketika aktif waktu mahasiswa, saya menyampaikan untuk apa saya beraktivitas tetapi kalau akademik saya jelek. Sebaliknya, untuk apa saya kumlot kalau saya kurang bermanfaat di masyarakat. Betul Ibu. Jadi saya kira antara akademik, kemudian organisasi dan bermasyarakat dalam hal ini adalah akhlak gitu ya. Ini ketiga-tiganya harus seimbang, ya. Harus saling menguatkan. Jangan meninggalkan satu dari yang lain ya.
ini akademiknya jos sekali gitu, tapi akhlaknya atau mungkin tidak ada komunikasi dengan lingkungannya, tidak punya komunikasi dengan masyarakatnya gitu, kebermanfaatannya gitu ya. Padahal sebaik-baik manusia kan yang paling bermanfaat kepada orang lain. Iya, itu hal yang sangat-sangat harus kita tanamkan gitu ya. Jadi janganlah hanya berorganisasi tapi kemudian lupa akademik ya. Tapi jangan juga hanya akademik sehingga tidak punya komunitas ya, tidak punya bersosial begitu ya. Itu saya kira Mbak Alvina. Iya betul. Terima kasih Ibu sudah memberikan tips dan juga saran kepada kita bahwasanya jangan lupa untuk meninggalkan salah satu prioritas atau skala prioritas kita, yaitu apa yang kita bentuk di dalam diri kita. Jangan meninggalkan belajar, jangan meninggalkan bersosial, dan juga ya jangan lupa untuk kemandirian seperti itu ya. Jadi ketiganya itu harus berkesinambungan, bersaling menguatkan seperti itu ya Ibu. Betul sekali. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya dan juga berbincang pada podcast kali ini. Mungkin sebelum kita tutup Ibu, boleh untuk closing statement pada podcast perdana kita seperti itu. Ya, kepada teman mahasiswi ya, khususnya para mahasiswi, tolong dijaga bagaimana kalian berteman dengan baik, dengan Islami begitu ya, karena Anda semuanya ini adalah mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di dalam kalian memupuk prestasi gitu ya, jangan lupa penuh dengan akhlak dan kebermanfaatan untuk masyarakat. Saya kira itu Mbak yang bisa saya sampaikan, Mbak Alvina. Iya. Alhamdulillah sekali. Terima kasih Ibu atas closing statement dan juga waktunya pada podcast kali ini. Sebelum saya tutup, saya juga akan menyimpulkan kembali podcast pada topik perempuan ini, yaitu dalam rangka memperkuat peran dan kontribusi perempuan. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kualitas diri perempuan sebagai individu yang tangguh dan berprestasi. Refleksi diri menjadi salah satu cara untuk mencapai hal tersebut, karena dengan memperkuat kesadaran akan kekuatan dan kelemahan diri, mengembangkan kemampuan dan keterampilan, bahkan memotivasi diri untuk terus berkembang itu perlu. Seperti itu. Jadi closing statement dari saya yaitu pada salah satu departemen Dema Fakultas Saintek, yaitu pemberdayaan perempuan, kita punya ruang diskusi, Bu. Jadi kita punya ruang diskusi dan juga ruang untuk perempuan Saintek. Yaitu jangan lupa untuk di-follow IG kita rumpun.fst. Di situ nanti bisa dikepoin. Dan juga sebagai ruang pengaduan pelecehan dan kekerasan seksual pada lingkungan kampus. Seperti itu Ibu. Karena di UIN Sunan Kalijaga ada PLT juga ya. Kita juga bermanfaatkan saling baik. menjalin sama PLT tersebut Ibu. Bagus sekali itu Mbak Alvina. Ya, perlu dikembangkan. Alhamdulillah. Semoga sukses untuk Dema sekarang dan juga Dema seterusnya. Terima kasih Ibu sudah menemani saya pada perbincangan podcast perdana kali ini. Sama-sama Mbak Alvina, ya mohon maaf kalau ada kurangnya. Iya, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu pada podcast ini bisa diambil manfaat dan juga teman-teman sana bisa termotivasi, terinspirasi oleh podcast topik perempuan pada kali ini ya Ibu. Ya betul sekali. Sampai jumpa pada episode selanjutnya Ibu. Terima kasih. Jadi sampai jumpa kembali ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton podcast Dema Fakultas Sains dan Teknologi pada kali ini. Semoga bermanfaat dan see you on top. Dadah Saintek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.